Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli an uqadima nafsi ismi Khalisa Isbiatu Jana ana min kismi ta'limi lughatil arabiyyah li salisuna syasra ba'dal mawadi ala syakli video Ismauli an atakalama bilughati Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah dasar-dasar kependidikan yang bertemakan konsep pendidikan seumur hidup. Baiklah, untuk pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pengajaran, latihan, bimbingan, dan pimpinan dengan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama, dan budaya serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dan kondisi-kondisi ideal, dan ini berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan berbentuk dalam berbagai proses pendidikan yang merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya. Baiklah, selanjutnya silsilah hadis atau dalam bahasa modern sekarang yaitu long life education. Islam mengajarkan menuntut ilmu itu berlangsung seumur hidup dan tidak ada batasan waktu dalam mencarinya. Muslim yang tua, muda, pria atau wanita, kaya, miskin, wajib atasnya untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hadis tersebut yang berbunyi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis riwayat Tabrani. Dan bahkan wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW merupakan uswah pertama dalam menuntut ilmu. Wahyu pertama yang beliau terima adalah perintah untuk menjadi orang berilmu melalui membaca atau dalam bahasa Arab yaitu Iqra. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa Islam mengajak dan memerintahkan kita untuk menjadi orang yang berilmu, yang salah satu jalannya adalah dengan terus belajar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari suatu pengetahuan agama, Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Baiklah, pada materi yang kedua ini menjelaskan bahwasannya bagi setiap umat muslim diwajibkan menuntut ilmu. Apa sih manfaat menuntut ilmu atau apa yang kita dapatkan dari menuntut ilmu tersebut? Dari menuntut ilmu kita dapat meningkatkan wawasan kita atau menambah pengetahuan kita. Selain itu juga menuntut ilmu salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan bagi kita yaitu umat muslim. Baiklah, selanjutnya yaitu ada salah satu atau dua hadis yang menerangkan tentang keterkaitan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu hadisnya yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya adalah tutuplah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan yang kedua yaitu yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, yang artinya tutuplah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Baiklah, pada materi ini juga menjelaskan bahwasannya menuntut ilmu itu juga salah satu bentuk kewajiban bagi kita umat muslim. Dari menuntut ilmu juga apa sih yang kita dapatkan atau apa manfaat kita dalam menuntut ilmu? Menuntut ilmu juga dapat memperluas pengetahuan kita dan dapat menambah wawasan kita. Dan salah satu bentuk dari kewajiban itu juga menuntut ilmu juga salah satu ibadah yang diwajibkan bagi kita selaku umat muslim. Selanjutnya C. Urgensi pendidikan seumur hidup. Dalam GBH termasuk
Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini artinya setiap insan Indonesia dituntut selalu berkembang sepanjang hidupnya. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah harus menciptakan suasana untuk selalu belajar. Ditinjau dari beberapa aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup, di antara lain yaitu yang pertama, aspek ideologis. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan menambah keterampilannya. Pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan kemelaratan. Akibat kebodohan, pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Yang ketiga, aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Pendidikan seumur hidup bagi orang tua merupakan problem solving terhadap fenomena tersebut. Aspek politis, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi. Keutamaan menuntut ilmu. Sungguh Islam menghargai ilmu pengetahuan dan mewajibkan seluruh umat Islam untuk mempelajarinya. Seperti sabda Nabi SAW yang berbunyi, menuntut ilmu wajib bagi muslimin dan muslimah. Beliau juga sangat menghargai orang yang berilmu dan mengatakan bahwa orang yang berilmu atau ulama adalah pewaris para nabi. Di dalam menuntut ilmu, Nabi SAW menyuruh agar umat Islam menuntut ilmu secara berkelanjutan hingga ajalnya. Dengan kata lain, seorang muslim haruslah berusaha untuk terus belajar setinggi-tingginya. Jangan sampai kalah dengan orang kafir. Umat Islam jangan cuma mencukupkan belajar sampai SMA saja, tapi berusahalah hingga sarjana, master, bahkan doktor jika mampu. Dan jika ada yang tak mampu secara finansial, maka menjadi kewajiban kaum muslimin yang berkecukupan untuk membantunya. Pada materi kali ini juga berkaitan dengan hadis yang telah dibacakan, yaitu menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Pada keutamaan menuntut ilmu, Allah juga berfirman pada Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, wa idza qila fangshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, kedudukan ilmu dalam Islam. Islam memberikan perhatian dan penghargaan yang besar terhadap masalah ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu atau tolabul ilmi dan para ahlinya yaitu orang-orang yang berilmu atau ulama. Dalam konsep Islam, orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dikatakan bahwa orang yang berilmu itu lebih baik dan lebih terhormat daripada orang yang tidak memiliki ilmu atau bodoh.
Bagi orang yang berilmu atau ahli ilmu, yaitu ulama, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya pada kedudukan yang tinggi dan terhormat. Firman-Nya yang mengatakan, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu terdapat di Quran Surat Al-Muzadalah. Di dalam Islam ada 3 tingkatan ilmu. Siapa yang masih di tingkat pertama, maka dia akan menyombongkan dirinya. Siapa yang berada di tingkat kedua, maka dia akan rendah hati. Dan siapa yang berada di tingkat ketiga, maka dia akan menyadari bahwa dirinya belum mengetahui apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.